polisi itu adalah ladang amal ibadah, pengabdian. Ya, jadi jangan kita berpikir bahwa tugas kita itu hanya penegakan hukum. Banyak masyarakat yang sebenarnya tidak berurusan dengan hukum, tetapi sebenarnya butuh pelayanan, ya kan? Seperti orang yang mau ke bandara ini, kita bagaimana mengatur supaya lalu lintas lancar, bagaimana orang yang barangnya tercecer karena saking sibuknya, bagaimana orang yang tadi itu butuh tiket karena situasi urgen, bagaimana orang yang pernah menjadi korban geser tas. Nah, disitulah peran kita sebagai kepolisian. Jangan menunggu masyarakat melapor, tapi ya inisiatif. Dengan kondisi si ibu itu lagi kedukaan, kemalangan, dia menjadi korban penipuan, dan ibu itu juga menunjukkan kepada kita pada saat itu. Jadi saldo yang di dalam rekening itu memang ya tinggal beberapa ratus ribu. Dengan kondisi seperti itu, maka kami dari kepolisian berinisiatif untuk selain mencarikan tiket untuk dapat ke Medan, kita membayarkan. Termasuk juga kemarin ya kita berikan bantuan sedikit, karena dari bandara ke rumahnya juga kan harus butuh transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo Sobat WK dan Sobat Tribun Tangerang. Jumpa lagi dengan saya, Eko Priyono, Manajer Peliputan di Tribun Network. Kali ini saya bersama Pak Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, ya. Pak Ronald Sipayung. Di tengahnya sebetulnya ada FC. FC bukan football club ya Bang ya? Ada Freddy Christian ya Bang? Ya. Selamat Natal dulu Bang. Terima kasih Bang Eko. Siap. Nah ini kita mau bicara soal pengamanan Natal kemarin dan menjelang tahun baru. Persiapan Kapolres Polresta Bandara Soekarno-Hatta ini apa aja nih Bang? Ya, jadi sebenarnya kegiatan Natal dan Tahun Baru itu adalah kegiatan rutin di seluruh satuan kewilayahan, dan itu sudah berlangsung cukup lama. Setiap ada event-event nasional, hari libur, hari keagamaan, maka kepolisian melakukan kegiatan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan juga fokus kepada kelancaran berlalu lintas. Nah, Bandara Soekarno-Hatta sendiri seperti yang kita ketahui sebagai pintu masuk ataupun pintu gerbang ibu kota Indonesia, baik dari luar negeri termasuk yang perjalanan-perjalanan domestik, itu juga terdampak dengan adanya kegiatan libur Natal dan Tahun Baru, termasuk kegiatan mudiknya. Jadi di tahun 2024 ini Polres Bandara Soekarno-Hatta terlibat sebagai bagian dari satuan kewilayahan dalam melaksanakan kegiatan operasi lilin. Kita tahu operasi lilin ini adalah operasi kepolisian terpusat. Jadi seluruh kantor-kantor dan wilayah itu melaksanakan mulai dari tingkat Mabes Polri sampai satuan terbawah di seluruh jajaran kepolisian yang ada. Nah, kegiatan operasi kepolisian terpusat Operasi Lilin Jaya 2024 ini dilaksanakan oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta terhitung dari tanggal 21 Desember sampai nanti berakhir di tanggal 3 Januari 2025. Nah, dalam mengantisipasi Natal dan Tahun Baru 2024-2025 ini, Polresta Bandara sendiri bergerak berdasarkan data dan informasi yang kita dapatkan. Beberapa kali dan beberapa hasil survei yang dilakukan oleh pemerintah termasuk kepolisian, bahwa perbandingan data pemudik yang melalui Bandara Soekarno-Hatta ini di tahun 2024 ini itu akan mengalami peningkatan. Ya, di tahun ini kita tahu pemerintah sudah menyampaikan bahwa seluruh Indonesia akan ada peningkatan menjadi 110 juta dibandingkan dengan yang tahun lalu itu ada peningkatan kurang lebih sekitar 4 sampai 6 juta. Nah, itu juga berdampak kepada wilayah Bandara Soekarno-Hatta ini, khususnya wilayah hukum bandara, Polres Bandara. Kemudian juga kita melihat bahwa adanya kebijakan pemerintah yang telah menyampaikan bahwa
harga tiket akan mengalami penurunan sebanyak 10%. Nah, itu tentu berdampak kepada tingginya antusias masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi udara. Sehingga dengan fakta-fakta dan data-data itu, maka kami dari Polres Bandara Soekarno-Hatta juga semaksimal mungkin mempersiapkan hal-hal yang tentu akan berdampak kepada kepadatan penumpang, arus lalu lintas, kemacetan. Belum lagi kita tahu bahwa situasi cuaca, karena BMKG juga sudah menyampaikan prediksi bahwa di Desember ini akan ada cuaca-cuaca yang mungkin bisa mengganggu baik banjir maupun pada saat penerbangan. Nah, Polres Bandara Soekarno-Hatta ini telah melaksanakan kegiatan gelar pasukan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024. Kegiatan gelar pasukan ini dengan mengundang dan berkolaborasi bersinergi dengan stakeholder terkait. Di situ ada TNI, di situ ada APSEK, di situ ada Angkasa Pura, di situ ada Bea Cukai, imigrasi, kemudian pihak maskapai sendiri. Kita bagian dari pemerintah yang melayani masyarakat yang akan menggunakan atau melalui Bandara Soekarno-Hatta ini. Sehingga setelah beberapa rangkaian rapat persiapan di wilayah hukum Bandara Soekarno-Hatta ini, khususnya Polres Bandara Soekarno-Hatta ini mendirikan 6 pos. Terdiri dari 1 pos terpadu. Pos terpadu ini adalah pos yang berisi personil lintas sektoral, instansi terkait. Yang sudah saya sampaikan, di situ ada Angkasa Pura, kepolisian, TNI, BMKG, dan instansi yang lainnya. Kemudian di masing-masing terminal, mulai dari terminal 1, 2, dan 3, Polres Bandara Soekarno-Hatta mendirikan 1 pos PAM dan 1 posyan. Pos PAM ini fungsinya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas di dalam bandara untuk mengantisipasi, contohnya tidak menjadi korban tidak pidana, seperti modus-modus yang banyak terjadi, mungkin modus geser tas, atau mungkin ada penumpang yang ketinggalan atau tercecer, ataupun bahkan yang terpisah dari keluarga, karena itu akan terjadi apabila dengan situasi jumlah penumpang yang padat. Kemudian pos pelayanan ini kita dirikan adalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang apabila masih harus menunggu boarding atau mungkin masih menunggu keluarga. Situ kita berikan layanan seperti pemeriksaan kesehatan, pusat informasi, termasuk Bang Eko, kami sampaikan bahwa Polresta Bandara Soekarno-Hatta ini mendirikan 3 pos ramah ibu dan anak di masing-masing terminal 1, 2, dan 3. Pos ramah ibu dan anak ini kita berikan khusus kepada ibu dan putra-putri yang masih kecil untuk meluangkan waktu atau mengisi waktu sambil menunggu boarding atau terbang menuju tujuan masing-masing. Di tempat-tempat tersebut kita menyediakan beberapa fasilitas seperti meja untuk melukis, menggambar, kita siapkan buku gambarnya, kita siapkan krayonnya, kita siapkan karpet puzzle, di situ ada menyusun angka gambar, kemudian di situ ada mobil-mobilan, ada kuda-kudaan, ada juga beberapa alat permainan yang ringan-ringan yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Kita tahu menunggu itu kan termasuk kegiatan yang membosankan itu. Nah, kita berikan fasilitas itu dengan harapan orang tua ini bisa fokus mengawasi satu titik, anaknya bermain di sana, menggambar di sana, sambil menunggu kegiatan boarding. Di satu sisi, si ibu juga nanti akan terbantu, sehingga dia tidak keluyuran, tidak teriak-teriak, tidak marah-marah, apalagi jangan sampai terpisah atau kececer, tertinggal. Ibunya di mana, anaknya di mana. Karena itu juga potensi-potensi gangguan yang bisa terjadi. Karena saking padatnya penumpang, mungkin hiruk pikuk, belum lagi banyak urusan, mengurusi tiket, bagasi, mengurus boarding, mungkin semuanya, maka akan mengganggu konsentrasi. Dan itulah yang kita lakukan di Bandara Soekarno-Hatta ini, bentuk pelayanan kita kepada masyarakat. Karena kita tahu di saat-saat seperti inilah kita punya peran dan bisa membantu masyarakat. Kemudian yang berikutnya, Bang Eko, salah satu juga yang penting kami sampaikan bahwa dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru ini, tentu kendaraan yang akan menuju Bandara Soekarno-Hatta akan meningkat. Ya. Mulai dari pintu masuk menuju Bandara Soekarno-Hatta, mulai dari pintu keluar tol Buaran sampai dengan
area menuju yang melalui Little Semanggi itu kita sudah tempatkan personil-personil sehingga tidak ada parkir liar, tidak ada kendaraan yang berhenti sembarangan, termasuk area-area drop off. Kita sudah berkoordinasi bahwa tidak ada kendaraan yang berhenti lebih dari 2 menit karena kalau sudah lebih dari 2 menit akan mengakibatkan antrian yang panjang, maka itu akan berdampak kepada arus lalu lintas yang lain. Itulah yang kita lakukan dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru 2024-2025 ini, Bang Eko. Demikian. Untuk kalau Natal mungkin kita bisa dibilang sudah lewat ya, tanggal 21 ya peaknya. Nah, untuk arus baliknya ini diprediksi kapan, Bang? Ya, kalau untuk arus mudik kemarin, data yang kita dapat bahwa puncak itu terjadi di hari Jumat, Sabtu, Minggu kemarin. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu kemarin itu adalah 3 hari puncak di atas 180.000. Bahkan di hari Jumat, di hari Minggu itu sampai hampir 190.000. Ya. Kemudian prediksi kita bahwa arus balik itu nanti sudah terjadi mulai hari Rabu di tanggal 1 kalau tidak salah ya. Jadi tanggal 31 itu kan hari Selasa. Di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kita prediksi itu akan terjadi peningkatan arus kembali menuju Jakarta. Kita tahu bahwa pemerintah kan tidak ada memberikan libur bersama ya. Maka kita prediksi di tanggal 1 itu mulai cukup tinggi masyarakat kita yang akan kembali ke Jakarta. Demikian juga sebaliknya, tapi kita lihat bahwa yang akan kembali ke Jakarta jauh lebih tinggi. Nah, kita ketahui Bang Eko bahwa operasi lilin ini secara administrasi akan berlangsung sampai tanggal 3. Tetapi kebiasaan-kebiasaan dan prediksi kita bahwa arus balik masyarakat yang akan balik ke Jakarta itu tentu akan berlanjut, melewati tanggal itu. Artinya tidak mungkin juga kita tidak antisipasi. Sehingga nanti meskipun di tanggal 3 operasi lilin itu sudah berakhir, tetapi jajaran kepolisian termasuk Polres Bandara Soekarno itu melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Meskipun tidak berlabel sandi operasi lilin, tetapi kegiatannya, cara bertindaknya, personilnya tetap kita siagakan sampai nanti 7 hari ke depan atau bahkan mungkin lebih. Sehingga pada saat nanti masyarakat akan kembali itu akan menetes hari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 10 nanti kita dari Kepolisian Bandara Soekarno-Hatta tetap memberikan pengamanan, pengaturan dan penjagaan supaya kita berharap masyarakat akan kembali juga dapat sampai di Jakarta dengan selamat, tidak ada hal-hal yang bersifat gangguan, mungkin barangnya kececer lah, atau mungkin keluarganya ada yang tertinggal, ataupun mungkin gangguan-gangguan yang mungkin bisa saja terjadi dalam situasi seperti ini. Demikian Bang Eko. Bang, salah satu gangguan yang udah kelihatan kemarin ada kasus ibu-ibu ya yang tertipu ya. Beliau beli tiket online dan ternyata sampai sini atau dia sudah tahu di bawah itu penipuan tapi tetap kejar sini karena kedukaan ya Bang. Nah, itu kan dibantu Polresta Bandara. Apa Bang, bisa diceritain kasus itu dulu Bang? Dan landasannya kenapa sampai ya harus dibantu ibu ini? Karena kan kasus seperti ini akan banyak terjadi dan kemungkinan berulang. Jadi memang kemarin di hari tanggal 24 itu H-1 menjelang Natal. Jadi anggota kita yang tugas di pos PAM Terminal 2 itu melihat seorang perempuan. Nyampe di sana itu dia menangis, kemudian tidak henti-henti menangis dan datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi setelah kita interogasi, kita tanya, kita pelan-pelan si ibu ini menyampaikan bahwa dengan air mata, ibu ini menyampaikan bahwa dia mengalami kedukaan. Ya, ibunya, dia menyampaikan kepada kami bahwa ibunya meninggal, sehingga malamnya itu dia dihubungi dari keluarga, sehingga dengan kondisi seperti itu dia berniat untuk pulang di besoknya di tanggal 24 pagi. Ya. Nah, dalam situasi mungkin sedih, panik itu, maka dia mencari tiket melalui malam itu juga dia cari tiket itu berarti. Iya. 23 malam lah sampai 24. Dia mencari tiket. Jadi pengakuannya dia bukan melalui aplikasi, dia membuka Google, mungkin di situ ada dengan menulis tiket murah, tiket apa. Nah, dia cari. Ternyata di situ dia menemukan ada tiket murah ke Jakarta, bisa langsung terbang. Nah, dengan cara itu dari dia dari Jakarta ke Medan, karena dia tujuannya ke Medan, Kuala Namu. Kemudian dia telepon, kemudian
ada transaksi transfer lah. Kalau tidak salah itu tiket itu harganya 1,7 1,8 ya. Dengan situasi yang mendadak bisa dapat tiket itu kan tentu dia berharap yakin dan percaya bahwa itu bisa terbang. Ternyata sampai di sana ternyata memang tiket yang diberikan itu adalah palsu, tidak bisa terbang. Nah, pada saat dia check in ternyata memang dikasih tahu ini bohong, tipu-tipu ini. Nah, kemudian si ibu ini kemudian mencoba lagi menghubungi yang tadi malam. Nah, kemudian berkaitan dengan itu terjadilah komunikasi interaksi, social engineering. Nah, kemudian ibu itu dipandu. Silakan ibu pencet angka sekian sekian sekian. Ternyata yang terjadi adalah uangnya malah tertransfer 4.800.000. Berarti udah ditipu dulu, ketipu lagi. Iya, jadi dia bilang ini dengan berbagai alasan ya. Iya. Kemudian dipandu, katanya kata ibu itu dia disuruh masukkan tekan angka sekian sekian sekian. Nah, kemudian yang terjadi adalah rekeningnya malah berpindah, ya kan? Nah, sudah kedukaan, uang juga habis, tidak bisa berangkat. Nah, disitulah kemudian kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta peduli dan berkomunikasi sama ibu ini. Ibu itu pengennya, pokoknya intinya saya pengen pulang, mau mengantar terakhir kali keluarganya atau ibunya. Nah, kemudian dari kondisi tersebut, Bang Eko, di tanggal 24 itu kan penerbangan cukup padat. Ya, penerbangan cukup padat. Di Terminal 2 itu kita sudah coba komunikasi dengan seluruh maskapai. Ya, kita minta tolong ini dibantu dengan kondisi seperti ini. Ternyata dari sekitar jam 8 jam 9 sampai siang itu belum dapat. Ya kan? Kemudian pada saat saya ngecek ke sana, Pak Kapospol itu menyampaikan, dan ini ada perkara begini sampai sekarang kita belum dapat tiket. Nah, dengan kondisi seperti itu saya berkomunikasi dengan salah satu maskapai milik pemerintah, ya. Kami menghubungi senior manager, artinya orang yang lebih tinggi yang mungkin punya kewenangan yang lebih bagus, yang baik. Kami sampaikan sama senior manager Garuda itu bahwa kondisinya ibu ini sudah kedukaan, ketipu dan pengen supaya bisa dapat tiket bisa terbang ke Medan. Nah, kemudian setelah menunggu beberapa saat, syukur alhamdulillah puji Tuhan, dari pihak Garuda menyampaikan, Pak ini ada tiket, kebetulan ada tiket. Terus setelah itu saya sampaikan, udah langsung saya bayar, saya transfer, dapat tiketnya, nggak berapa lama langsung kita arahkan, kita antar. Jadi ibu itu kemarin kita antar pakai mobil dinas Kapolres langsung, dari Terminal 2 ke Terminal 3, dan nggak berapa lama prosesnya boarding check-in sama barang-barangnya kita antar sampai gate menuju pesawat. Dan sekitar jam 17 lewat itu jadwal penerbangan pesawat bisa terbang dan kita dapat informasi kemarin setelah sampai di sana ibu itu udah ngabari sudah sampai di Medan. Kira-kira begitu. Nah, apa yang membuat kita harus membantu ya? Ya, saya rasa kita semua manusia punya rasa kemanusiaan, rasa humanisme ya. Dengan kondisi si ibu itu lagi kedukaan, kemalangan. Kemudian juga dia menjadi korban penipuan. Dan ibu itu juga menunjukkan kepada kita pada saat itu. Jadi saldo yang di dalam rekening itu memang ya tinggal beberapa ratus ribu. Kemudian di dompetnya pun waktu itu ya uang hanya seadanya. Jadi dengan kondisi seperti itu, maka kami dari kepolisian berinisiatif untuk selain mencarikan tiket untuk dapat ke Medan, kita membayarkan. Termasuk juga kemarin ya kita berikan bantuan sedikit karena dari bandara ke rumahnya juga kan harus butuh transportasi. Harapan kita bahwa yang penting ibu ini bisa pulang dulu. Dan untuk kasusnya sendiri, anggota kita Reskrim, Kasat Reskrim sudah melakukan langkah-langkah penyidikan dan nanti setelah ibu itu kembali tentu kita akan melakukan proses interogasi termasuk bukti-bukti dan kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap kasus ini. Ya ini mungkin apa ya, kalau bisa ini kalau kita sampaikan bahwa ini kasus pemberatan ya, udahlah dalam kondisi berduka, udah ketipu, tentu nanti akan mohon dukungan doanya supaya kami juga bisa mengungkap dan memproses pelakunya. Demikian Bang Eko. Itu pakai uang pribadi berarti gitu? Ya. Iya gitu ya berarti. Iya, langsung kemarin setelah disampaikan, Pak ini ada tiketnya. Ya udah mana itunya rekeningnya, saya transfer melalui m-banking saya kemarin. Iya. Terus pulangnya dibeliin nggak, Bang? Belum ya?
belum ada komunikasi Oh, kapan siap. pulang. Ya, nanti mungkin Siapa tahu ibunya berharap Bang gitu nggak Bang. apa-apa. Nanti saya rasa itu nanti akan kita Oh, ya. komunikasikan. Oke. Yang penting kita kemarin kan supaya ibu itu Ya, sampai dulu di betul. Medan, bisa mengikuti ya mungkin rangkaian proses pemakaman dan lain sebagainya. Nanti akan karena kita juga sudah bisa komunikasi sama ibu itu, nanti akan kita tunggu Ya. informasi lebih lanjut dari si ibu. Karena kita juga perlu Betul. untuk menanyakan dan interogasi dan meminta keterangan ibu itu kan. Ya. Nah, kalau tips Bang, gimana kita warga gitu supaya terhindar dari jeratan tipu seperti itu dalam situasi normal ya? Ya. Ya kita mungkin bisa pahamin ibunya perlu tiket cepat, Ya. ya itu yang bisa dia capai. Tapi secara umum Bang, tipsnya apa Bang? Ya. Jadi berdasarkan yang pernah saya baca ya, jadi orang yang menjadi korban penipuan itu adalah orang-orang yang dalam situasi emosinya yang tidak bisa dikontrol. Emosi itu kan bukan hanya marah. Jadi orang dalam keadaan sedih, dalam keadaan panik, dalam keadaan galau, itu kadang-kadang tidak bisa membuat orang itu untuk berpikir logis dan rasional. Nah, itu satu. Makanya dulu akan ada kasus ditangkap polisi lah, kirim pulsa lah, menang undian lah, ya kan, anak masuk rumah sakit. Kecelakaan itu adalah bagian dari mempengaruhi psikologi, ya, social engineering. Bagaimana supaya orang ini menjadi panik berlebihan, takut berlebihan, marah berlebihan, senang berlebihan. Karena itulah modus dari si pelaku-pelaku ini, mempengaruhi pikiran dan hati dulu. Nah, setelah itu bisa dipengaruhi, maka apa yang disampaikan oleh si pelaku penipu ini kan akan gampang diikuti. Bayangkan kalau Bang Eko dihubungi seorang anak bapak di rumah sakit, mau dioperasi, butuh dana sekian. Kalau sudah berpikir anak, apapun pasti dilakukan, ya kan? Apalagi kalau misalnya Bang Eko dapat undian mobil, tapi kita harus bayar pajak sekian puluh juta. Dipikiran kita kan, oh mobil harganya 150 juta, pajak cuma 20 juta, udah transfer lah. Nah, kira-kira itulah yang membuat kita jadi tidak bisa berpikir logis dan rasional. Nah, dalam kondisi ibu itu kemarin kan dia bersedih, dalam kondisi bersedih, kedukaan, dan tiketnya itu kemarin ditawarkan dengan harga yang lebih murah di harga pasar. Maka itu juga bisa membuat seseorang dan ibu itu menjadi terpengaruh. Maka pertama tentu tips kami kepada masyarakat, yang pertama kan penjualan tiket ini kan sudah banyak menggunakan aplikasi yang terpercaya. Ada beberapa aplikasi-aplikasi, termasuk sebenarnya websitenya maskapai. Kalau kita buka website, itu kan ada mungkin beberapa informasi tentang jadwal, harga, dan lain sebagainya. Karena memang kalau di terminal kan sekarang udah nggak jual tiket, nggak boleh. Tapi di counter-counter atau di agen-agen perjalanan atau di aplikasi biro perjalanan, itu akan lebih terjamin. Sehingga saran kami kepada masyarakat, memang dalam dunia IT dan dunia digital ini banyak hal-hal yang harus kita antisipasi, karena pelaku-pelaku kejahatan pun berselancar di situ. Dia akan mencoba mencari mangsa, mencari korban. Maka kita yang perlu harus memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kewaspadaan, memperbanyak kepedulian sehingga tidak menjadi korban. Yang berikutnya adalah tentu kita punya pos-pos di terminal. Maka kalau misalnya hal seperti itu terjadi kemarin, saya rasa kita dari kepolisian akan sangat terbuka membantu. Dalam situasi yang seperti yang kemarin Ibu itu kan kedukaan, maka itu menjadi prioritas dibandingkan dengan orang yang mau berlibur. Pada saat ada Pak Polisi, saya nggak bisa pulang ke Medan, saya mau berlibur. Dibandingkan dengan orang Pak Polisi, saya mau pulang ke Medan karena kedukaan, dan Ibu itu memang dalam kondisi menangis. Maka kita akan memprioritaskan yang menjadi kepentingan-kepentingan yang bersifatnya manusiawi, dan itu pasti akan menjadi prioritas kita. Makanya kemarin pun kita sampai berkomunikasi dengan seluruh maskapai yang mana paling cepat dan bisa dapat tiketnya. Ada beberapa maskapai yang kemarin nyampaikan, Pak, besok pagi lah berangkatnya. Bisa juga, cuman kita mencoba cari segala upaya supaya dapat yang paling cepat, dan itu yang dapat. Jadi kalau ada orang yang ketipu mau liburan, abang nggak beliin ya bang? Kita bantu saja untuk mencari. Kalau dia mau liburan, oh ya Pak, nanti kita bantukan untuk memfasilitasi, ya kan? Kira-kira gitu, ya kan? Karena polisi sendiri nggak liburan, masa kita bayari orang berlibur? Ini abang kan tergolong baru ya bang, jadi Kapolres ya bang ya? Ya, tanggal 25 kemarin pas saya 1 bulan. Ya, oke. Nah,
ketika Abang dipercaya mendapat tugas baru, apa yang Abang pingin tinggalkan atau yang Abang lakukan untuk Polresta Bandara Suta ini, Bang? Ya. Terus Jadi kemudian menjelaskan ini kita di ruang comment center, nah Ya. ini gunanya untuk apa? Ya. Jadi yang pertama saya sampaikan sebelum saya Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, saya sebagai Wakapolres di sini, Ya. ya kan. Jadi di sini saya sudah banyak sedikit banyak sudah banyak mengetahui ya kan tentang tugasnya, potensi-potensi gangguan, termasuk personil-personil kita di sini. Jumlahnya, Saya Bang? anggota di sini 541, Ya, oke. 541 orang untuk mengcover tugas-tugas pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta yang luasnya 22 km persegi. Ya, di sini hari biasa jumlah penumpang di bawah 120.000, rata-rata 120.000. Nah, dalam situasi weekend itu bisa sampai 140.000, 130 sampai 140. Dalam situasi libur begini seperti kemarin sampai 180, 190.000. Ya, artinya ini menjadi pengalaman bagi saya dalam menjalankan tugas. Kemudian yang saya sampaikan bahwa polisi itu adalah ladang amal ibadah, pengabdian. Ya, jadi jangan kita berpikir bahwa tugas kita itu hanya penegakan hukum. Banyak masyarakat-masyarakat yang sebenarnya tidak berurusan dengan hukum, tetapi sebenarnya butuh pelayanan, ya kan? Seperti orang yang mau ke bandara ini, kita bagaimana mengatur supaya lalu lintas lancar, bagaimana orang yang barangnya tercecer karena saking sibuknya, bagaimana orang yang tadi itu butuh tiket karena situasi urgen, bagaimana orang yang pernah menjadi korban geser tas. Nah, disitulah peran kita sebagai kepolisian. Jangan menunggu masyarakat melapor, tapi ya inisiatif. Ya, karena kita tahu dengan situasi begini, maka masyarakat itu pun pasti banyak potensi-potensi gangguan di situ. Sehingga saya sampaikan kepada seluruh personil Polres Bandara Soekarno-Hatta, termasuk kepada saya, bahwa profesi kita sebagai Polri itu adalah tempat kita mengabdi, tempat kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakat. Karena kalau kita bukan polisi, belum tentu kita bisa melayani, memberikan kebaikan pada masyarakat. Sehingga itulah yang saya tekankan supaya tumbuh dari hati nurani masing-masing, bahwa saya polisi ini memang tugasnya melayani, mengabdi, tanpa ada kepentingan-kepentingan lain. Karena melalui cara seperti itulah hakikat sebagai profesi polisi itu memang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira gitu, Bang Eko. Kemudian kami sampaikan saat ini kita berada di Comment Center. Ini adalah posko Operasi Lilin Jaya 2024-2025. Di sini kalau Bang Eko bisa melihat, ini ada layar-layar monitor yang terhubung dengan CCTV yang berada di terminal-terminal 1, 2, 3 dan titik-titik penting. Ya. Jadi di Bandara Soekarno-Hatta ini ada sekitar 3.000-an lebih CCTV. Dan kita diberikan akses sebanyak 300-an kamera CCTV. Ini yang kita akses ini adalah titik-titik yang menurut kita penting, seperti area drop off, conveyor, kemudian jalan menuju Bandara Soekarno-Hatta, karena dari situ akan kelihatan jumlah kendaraan apakah bertambah, apakah lengang, volumenya. Sehingga dengan situasi seperti ini kita bisa melihat kondisi di lapangan. Dan kemudian Bang Eko, di sini ada aplikasi SOT. Jadi kita bisa langsung menghubungi personil yang bertugas di lapangan. Contohnya di Terminal 3, contoh. Itu ada kemacetan, kepadatan. Kita melihat mungkin personilnya mungkin belum kelihatan, atau mungkin dia fokus sebelah sana. Kita bisa hubungin, Bapak tolong bergeser 100 meter ke sini. Bapak tolong lihat di situ ada mobil berhenti. Himbau kepada pengemudinya supaya bergeser. Atau coba lihat itu ada mobil kenapa berhenti? Jangan-jangan mogok. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa memberikan informasi karena bisa memantau, ya kan? Dengan memantau ini kita punya data. Maka kalau sudah kita punya data, kita berikan perintah informasi kepada anggota lapangan sehingga dia bisa bertindak. Kira-kira gitu, Bang Eko. Ini 24 jam. 24 jam. Jadi operatornya 24 jam. 24 jam. Khususnya di operasi-operasi begini 24 jam. Jadi personil yang di posko ini adalah memonitor 300, tapi yang kita tampilkan adalah rata-rata yang di Terminal 1, 2, 3. Sama jalan menuju dan keluar Bandara Soekarno-Hatta menuju Jakarta. Siap. Dan saya pun bisa memonitor di handphone sebenarnya. Terkoneksi jadi, juga. Terkoneksi. Jadi saya pun meskipun tidak dari sini, saya bisa memonitor
kegiatan-kegiatan anggota dan kehadiran anggota. Jadi anggota itu nanti bisa saya ya kayak video call Bang Eko. Jadi kita bisa ngecek benar nggak dia jangan ngaku, oh dan saya di rumah, ya kan? Kita cross check aja dengan video call. Benar nggak di rumah? Benar nggak di kantor atau di pos? Tinggal kita cek video call. Kalau dia bohong-bohong kan kelihatan belakangnya. Nah, jadi teknologi itu juga sangat membantu untuk pengawasan, pengecekan. Tapi ngomong Bang, Abang kan Natalan ya Bang? Iya. Kemarin berarti nggak pulang? Enggak, saya selama tugas. Itu gimana ceritain pengalaman Natal Abang? Iya, Kali itu momen, ya kalau saya Muslim misalnya Lebaran gitu, kumpul bareng keluarga. Abang ngadepin itu gimana Bang? Ya, jadi saya sudah bertugas sebagai anggota Polri ini kan 22 tahun, ya kan. Jadi ini sebenarnya sudah biasa saja sih. Dan keluarga pun sudah maklumi, istri, anak, ya kan. Bahkan kemarin tanggal 24 itu saya agak terlambat ke gereja karena saya sampai jam 7 masih di kantor, ya kan. Saya ambil gereja yang paling terakhir itu jam setengah 8. Tapi syukur saya masih bisa ibadah sama keluarga walaupun agak terlambat sedikit. Nah, jadi memang seperti saya bilang tadi bahwa profesi Polri ini kan sebagai pengabdian ya. Karena itulah yang membuat kita ikhlas. Kalau kita berharap bahwa kita bisa berkumpul sama keluarga, liburan, sementara kita tahu bahwa kita polisi, ya kan? Maka itu nanti akan membuat tugas tanggung jawab kita itu nggak optimal, ya. Jadi keluarga pun sudah maklum, artinya sudah bukan sekali dua kali kan, artinya sudah berulang-ulang, artinya keluarga di rumah pun istri anak sudah maklum. Saya nggak ke kantor itu hanya di tanggal 25 kemarin. 25 itu saya pagi ke gereja, kemudian siangnya itu ada menghadiri open house beberapa keluarga. Tapi tetap monitor karena memang di tanggal 25 kalau tidak salah jumlah penumpang pun agak sedikit berkurang juga sampai hanya 142.000. Artinya situasional ya Bang, kalau dibutuhkan ya berarti. Iya, saya tetap monitor, ada HT kita, ada aplikasi SOT, ya kan. Jadi tetap pekerjaan juga tetap berjalan walaupun fisiknya tidak kita di sini tapi kita bisa memonitor.